Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kelompok 4 terdiri dari Riko Adrian, Hari Wibowo, Mulkan, dan Vera Kristina. Berikut adalah poin-poin yang akan dijelaskan pada bab ini. Yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Yang kedua, menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Yang ketiga, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang keempat, membangun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Yang keenam, rangkuman tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Dan yang terakhir, tugas belajar lanjut, yakni proyek belajar, memformulasikan konsep kebahagiaan otentik menurut Islam. Poin pertama, menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia didefinisikan sebagai perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan merupakan tetap dalam kebahagiaan atau masuk ke dalam kesenangan atau kesuksesan. Kemudian, Ibnul Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan begitu bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah atau bahagia terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahagia hakiki. Yang kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah bahagia ukhrawi yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Nah, bahagia ini merupakan kebahagiaan yang abadi dan rohani. Selanjutnya, bahagia majasi. Bahagia majasi adalah bahagia duniawi yang bisa didapat oleh orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Jadi Ibnu At-Tailah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan ini bersifat fana dan tidak abadi. Berikut cara mengetahui karakteristik hati yang sehat. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Lalu yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir kepada Allah. Yang kelima, jika sudah masuk waktu sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya. Yang keenam, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi kepada manusia lain dan hartanya. Yang ketujuh, hati yang sehat selalu berorientasi pada kualitas amal, bukan pada amal semata. Dan yang terakhir, jika sesaat saja lupa kepadanya, segera tersadar dan kembali mendekat berzikir kepadanya. Lalu bagaimanakah hati yang sakit itu? Hati yang sakit adalah hati yang tidak memiliki kriteria seperti penjelasan hati sehat sebelumnya. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Jadi fungsi hati adalah untuk
makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Jika manusia mengetahui segala sesuatu tapi tidak makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhannya, maka nilainya sama saja dengan orang yang tidak mengetahui sama sekali. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit dalam kitab Tib al-Qulub. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, at-tamanni atau berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, asyab'u atau terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir, berlebihan dalam berbicara. Poin 2, menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama terdapat pada fitrah manusia. Fitrah adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter atau tabiat manusia. Secara kebahasaan, fitrah bermakna suci, yang maksudnya suci dari dosa dan suci secara genetis. Pada surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksud fitrah Allah dari ayat tersebut adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai naluri beragama, yakni agama tauhid. Maksud lainnya juga bahwa setiap manusia yang lahir dibekali agama dan yang dimaksud adalah agama Islam. Nah, inti agama Islam adalah tauhidullah, mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia, sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri, yang sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Poin ketiga, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai fitrahnya, maka ia akan bahagia. Jika sebaliknya, ia tidak akan bahagia. Kemudian secara historis, sepanjang hidup manusia, beragama merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki atau mutlak. Banyak buku yang membicarakan atau mengulas kisah mereka mencari Tuhan. Seperti buku yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Buku itu menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dan wahyu. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun, penemuannya perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu agar ia dapat menemukan yang hakiki, dan akhirnya ia bisa berterima kasih pada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Berikut adalah argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagaimana makhluk rohani, dibutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya didapat jika dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki atau mutlak. Nah, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Nah, kemudian, bagaimana cara mensucikan jiwa agar bisa dekat dengan Tuhan? Nah, pertanyaan tersebut dijawab oleh agama karena mampu memberi penjelasan, juga karena hanya agama yang punya otoritas untuk menjelaskannya. Tanpa agama, manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Selanjutnya berikut adalah
Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa mencari tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Karena manusia itu membutuhkan bantuan dari orang lain, sebagaimana orang lain juga membutuhkan bantuan oleh sesamanya. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik itu flora maupun fauna. Kemudian secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab dirinya ada. Artinya, sebab wujud manusia ada karena zat yang wujud dengan sendirinya sehingga tidak membutuhkan yang lain. Jadi, wujud hakiki adalah zat yang wujud dengan sendirinya itu. Dan wujud hakiki yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebenarnya itu adalah wujud idofi yang sangat bergantung pada wujud hakiki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, mengayakan, memiskinkan, dan Dialah Allah yang zahir, yang batin, dan yang berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, berikut adalah faktor penyebab manusia harus hidup bermasyarakat. Yang pertama, adanya dorongan seksual. Kedua, adanya kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang serba terbatas dan makhluk yang lemah. Yang ketiga, adanya perasaan senang pada tiap-tiap manusia. Yang keempat, adanya kesamaan keturunan, teritorial, senasib, keyakinan, cita-cita, kebudayaan, dan lain-lain. Yang kelima, manusia tunduk dan patuh terhadap aturan dan norma sosial. Yang keenam, perilaku manusia mengharapkan suatu penghargaan dan pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketujuh, berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia dan masyarakat. Poin keempat, membangun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Misi utama Rasulullah SAW seperti halnya Rasul-Rasul sebelumnya, yakni mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah adalah landasan teologis agama yang dibawa beliau juga semua nabi dan rasul. Makna kalimat la ilaha illallah tersebut adalah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang berhak dimintai tolong atau bantuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir, tidak ada yang harus diminta ridhonya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon dengan akarnya tertancap ke dalam tanah, batangnya berdiri tegak dengan kokoh, dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Menempatkan manusia pada tempat yang bermanfaat, tidak menghambakan diri pada makhluk yang lebih rendah derajatnya dari manusia. Manusia adalah makhluk paling mulia dan paling sempurna daripada makhluk lainnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amanah dan khilafah kepada manusia. Menurut Said Hawa, hal yang dapat merusak Tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan kebahagiaan diantaranya yakni yang pertama, sifat al-kibr atau sombong. Yang kedua, sifat az-zulm atau kezaliman dan al-kizib atau kebohongan. Kemudian yang ketiga, sikap al-ifsad atau melakukan perusakan. Yang keempat, sikap al-ghaflah atau lupa. Yang kelima, al-ijram atau berbuat dosa. Dan yang terakhir, sikap ragu menerima kebenaran. Jiwa tauhid itu sangatlah penting.
Mengapa? Karena jiwa tauhid merupakan modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid ini pada seluruh manusia sejak mereka di dalam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan amal soleh agar nantinya menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-A'raf ayat ke-179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, namun tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Poin kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai yang positif, nilai kebenaran dan nilai-nilai yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal, yang menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia, lahir dan batin. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan diantaranya adalah as-siddiq atau kejujuran, kemudian tanggung jawab sosial, al-amanah atau terpercaya, tanggung jawab lingkungan, al-tasamuh atau toleransi, al-adalah, al-hurriyah atau kemerdekaan, kasih sayang, al-musawwah atau persamaan, al-tahrum atau kasih sayang, dan tabadul ijtima atau saling memberi manfaat. Rangkuman tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Yang pertama, agama adalah jalan menuju kebahagiaan. Yang kedua, tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat, yang artinya bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, menggapai kebahagiaan mustahil tanpa landasan agama, yakni agama tauhidullah, sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat meraihnya jika tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk meraih kebahagiaan, ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya. Dan yang terakhir, jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesesatan dan penyimpangan, karena di dalamnya ada unsur syirik atau landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Poin ketujuh atau poin terakhir, tugas belajar lanjut, yakni proyek belajar memformulasikan konsep kebahagiaan otentik menurut Islam. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan yang otentik, yakni lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat atau melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak terwujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.